Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifatunisa, NIM 2202036064 dari kelas A4, mata kuliah Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Di sini saya akan menjelaskan tentang anti monopoli dalam hukum hak atas kekayaan intelektual. Nah, anti monopoli sendiri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau kelompok usaha. Nah, sementara yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau pelaku usaha yang mengakibatkan dia kuasainya produksi atau pemasaran barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Kegiatan yang dilarang yang diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu terdiri dari 4. Yang pertama, monopoli. Monopoli dalam pasal 17 angka 1 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, monopsoni dalam pasal 18 angka 1 menjelaskan pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, penguasaan pasar yang dijelaskan dalam pasal 19 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang poin A itu menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Terus yang B, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. Terus yang C, membatasi peredaran atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Terus yang D, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Terus yang keempat, persekongkolan. Nah, persekongkolan ini diatur dalam pasal 22 yang dimana menjelaskan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dan yang dijelaskan dalam pasal berikutnya yaitu pasal 23, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan itu sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima yaitu posisi dominan, di mana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 4, di mana posisi dominan ini adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Nah, yang keenam adalah jabatan rangkap, di mana dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa seseorang yang menjabat sebagai direksi atau komisaris suatu perusahaan
A. Dilarang untuk secara bersamaan menjabat sebagai direksi atau komisaris di perusahaan B atau perusahaan lain. Jadi, kalau sudah menjabat di salah satu perusahaan, maka di perusahaan lain beliau ini tidak boleh menjabat ya. Nah, adapun hal-hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini terdapat ada beberapa poin. Yang pertama, tindakan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang kedua, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produksi industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Terus yang ketiga, perjanjian yang menetapkan standar produk, barang, dan atau jasa yang tidak membatasi atau menghalangi persaingan. Terus yang keempat, perjanjian dalam konteks keagenan yang tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah disepakati. Terus yang kelima, perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. Terus yang keenam, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Lalu yang ketujuh, perjanjian atau tindakan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan pasar dalam negeri. Terus dan yang terakhir yang 8 ini, pelaku usaha yang termasuk dalam kategori usaha kecil. Nah, dalam pasal 50 ayat 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba itu dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum hak atas kekayaan intelektual dan hukum persaingan usaha itu dianggap sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisasian sistem hukum nasional yang ada di Indonesia. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua rezim hukum tersebut antara hukum hak atas kekayaan intelektual dan hukum persaingan usaha ini diantaranya adalah pada tujuannya, yaitu untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi, kreativitas, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Walaupun pada kenyataannya, hak atas kekayaan intelektual ini dapat diberikan hak eksklusivitas sebagai insentif dari penemuan hak kekayaan intelektual tersebut. Dalam anti monopoli ini, terdapat komisi yang telah mengawasi persaingan-persaingan usaha antara pengusaha, yaitu namanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang biasa disebut dengan KPPU. Nah, KPPU sendiri ini merupakan lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini menjelaskan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam undang-undang ini juga telah menjelaskan bahwasannya ada beberapa sanksi yang bisa diberikan kepada pelanggar. Yang pertama, sanksi administrasi, kedua pidana pokok, dan yang ketiga pidana tambahan. Nah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini hanya berwenang untuk memberikan sanksi administratif. Nah, sementara sanksi-sanksi yang lain seperti pidana pokok, pidana tambahan, itu dijatuhkan di lembaga peradilan.
Sanksi administratif ini mencakup 6 poin. Yang pertama, pembatalan perjanjian. Yang kedua, perintah untuk menghentikan integrasi vertikal. Yang ketiga, perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menyebabkan praktik monopoli atau anti persaingan serta dapat merugikan masyarakat. Terus yang keempat, perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan. Yang kelima, pembatalan penggabungan, peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham. Serta yang terakhir, yang keenam, penetapan pembayaran ganti rugi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.